mimpiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Titi Suryati MPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5 SMA Negeri 1 Setu. Berikut adalah aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak, di mana harus mampu menggerakkan komunitas sekolah bersama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Semoga bermanfaat. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Sri Anarusi MP selaku Kepala SMA Negeri 1 Setu. Yang terhormat Bapak Kusnedi SPD MM selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Yang terhormat Ibu Titi Suryati MPD selaku calon guru penggerak SMA Negeri 1 Setu. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Setu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Jumat, tanggal 16 September tahun 2022, kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi aksi nyata guru penggerak dengan tema penerapan budaya positif pada sekolah. Untuk mempersingkat waktu, akan kami bacakan susunan acaranya. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga pemaparan materi, acara yang keempat diskusi dan tanya jawab, dan acara yang kelima adalah penutup. Untuk membuka acara ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Setu yang akan diwakili oleh Bapak Kusnedi SPD MM. Kepada Bapak Kusnedi SPD MM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Qala rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Setu, Insinyur Hajah Sri Anarusi MP. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah dan staf. Yang saya hormati Ibu Titi Suryati MPD, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Setu. Bapak dan Ibu guru, staf pengajar SMA Negeri 1 Setu yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini, pagi yang sangat baik, cerah. Mudah-mudahan kita diberikan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama memenuhi undangan Ibu Titi Suryati MPD dalam rangka diseminasi aksi nyata calon guru penggerak. Sholawat serta salam pun marilah kita curahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami
atas nama Kepala SMA Negeri 1 Setu mengucapkan beribu-ribu terima kasih terutama kepada Ibu Titi Suryati MPD yang alhamdulillah beliau mendapatkan kesempatan menjadi calon guru penggerak. Untuk itu beliau memberikan salam kepada saya untuk menyampaikan jangan hanya Ibu Titi saja yang menjadi calon guru penggerak. Ayo kita bersama-sama yang masih muda, yang harus berkarya di dunia pendidikan, terutama untuk memajukan sekolah kita SMA Negeri 1 Setu yang lebih maju. Kemudian yang kedua, tentunya kita tahu bahwa guru penggerak itu adalah guru yang telah lulus seleksi dan program pendidikan guru penggerak. Sudah mengikuti program pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Tentunya mudah-mudahan kita doakan Ibu Titi Suryati MPD ini lancar dalam mengikuti calon guru penggerak ini. Kemudian tentunya guru penggerak mempunyai tugas yang sangat berat. Yang pertama harus bisa menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya. Terutama di sekolah kita di SMA Negeri 1 Setu. Kemudian yang kedua, guru penggerak harus menjadi pengajar praktik bagi guru-guru lainnya yang terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga, guru penggerak mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan setelah adanya Ibu Titi menjadi calon penggerak, ada calon penggerak guru di SMA Negeri 1 yang lainnya bisa menyusul, bisa mengikuti langkah-langkah atau jalan Ibu Titi Suryati MPD ini. Untuk itu, Ibu, Bapak, dalam sambutannya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kusnedi SPDMM. Harapan beliau adalah agar Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Setu mengikuti jejak dari Ibu Titi Suryati MPD sebagai calon guru penggerak untuk semakin memajukan SMA Negeri 1 Setu. Baik, untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Titi Suryati MPD selaku calon guru penggerak SMA Negeri 1 Setu. Kepada Ibu Titi Suryati MPD kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dari MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan diseminasi aksi nyata mengenai penerapan budaya positif pada sekolah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan guru, teman sejawat saya yang sudah bersedia untuk mengikuti diseminasi aksi nyata, karena memang tujuan kegiatan saat ini itu adalah bahwa guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal.
Jadi di sini saya sebagai calon guru penggerak nantinya itu harus mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk sama-sama membangun visi dan untuk memajukan SMA Negeri 11 bersama rekan-rekan. Nah, kemudian sebelum saya mulai mengenai diseminasi saya ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju nggak Pak, Bu, kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Oh, setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan awal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan nanti jawabannya akan kita dapatkan setelah kita mempelajari mengenai budaya positif atau penerapan disiplin positif di sekolah. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan pembahasan mengenai seminar kita pada pagi hari ini atau diseminasi saya pada pagi hari ini. Di antaranya yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi mengenai 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah restitusi mengenai segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Yang pertama adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini saya ajak kepada teman-teman saya, kepada rekan-rekan guru, yaitu untuk mengikuti kegiatan kepalan tangan. Ya, jadi saya minta Bapak Ibu berpasangan, ya, misalkan Pak Gozali sama Pak Alfa, ya kan. Nah, di situ Pak Gozali misalkan ada A dan B, Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kalau boleh tahu misalkan Pak Gozali, sesuatu yang paling berharga menurut Pak Gozali itu apa? Apa mungkin keluarganya, ya. Nah, anaknya gitu. Ya, mungkin misalkan Pak Gozali menuliskan di secari kertas sesuatu yang paling berharga menurut Pak Gozali, apa Pak Gozali? Misalkan apa Pak Gozali? Ya, misalkan adalah keluarga. Nah, Pak Alfa akan berusaha merebut kertas itu dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apakah Pak Gozali akan membuka tangan itu untuk Alfa, untuk Pak Alfa? Akan mempertahankan. Apakah akan mempertahankan? Bapak Ibu kira-kira kalau pada posisi yang seperti ini, apakah Bapak Ibu akan melepaskan sesuatu yang berharga? Tidak. Jadi sebenarnya siapa yang bisa mengontrol Anda itu siapa? Mengontrol diri Anda itu siapa? Diri sendiri. Iya, betul Bapak Ibu. Jadi yang bisa mengontrol diri kita hanyalah kita sendiri, bukan orang lain yang bisa mengontrol kita. Jadi di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Ya, dulu guru bisa mengontrol murid. Ya, kita di sini pembahasan kita adalah kita sebagai seorang guru. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini ada perubahan paradigma. Yang tadinya guru yang bisa mengontrol murid, jadi sekarang adalah kontrol itu berada pada diri masing-masing. Termasuk murid juga memiliki kontrol mereka masing-masing, dan guru tidak boleh memaksa untuk bisa mengontrol murid. Nah, disinilah perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, Bapak Ibu?
Iya, diri kita sendiri. Jadi ada dua teori stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu jadi di sini yang saya sampaikan perubahan paradigma itu adalah paradigma ketika nanti kita akan menggunakan atau melaksanakan kurikulum merdeka. Ya, ketika kurikulum merdeka nanti kita laksanakan di sekolah kita pada tahun depan, insya Allah ya kita akan melaksanakan kurikulum merdeka, maka kita pun juga harus mengubah paradigma yang selama ini kita laksanakan dengan paradigma baru yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Di antaranya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang lama. Nah, teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau ada siswa dia berperilaku misalkan datang terlambat, itu adalah sebuah kesalahan. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita harus paham ketika ada siswa yang misalkan terlambat datang ke sekolah, mereka pasti memiliki alasan. Jangan kita judge bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, jadi ketika kita misalkan tadi Pak Ghazali nggak boleh nih melepas, Pak Alfa udah mulai memaksa, ya. Nah, itu adalah merupakan stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Nah, kalau pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada siswa yang hanya menjadi objek bagi guru, tapi jadikan siswa juga sebagai subjek dalam pembelajaran. Nah, biasanya kalau hal-hal yang terjadi pemaksaan kita kontrol itu berkaitan dengan disiplin, ya, disiplin. Apa sih sebenarnya disiplin itu? Berasal dari kata Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Nah, ini Bapak Ibu kuncinya di sini. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau kita mendisiplinkan orang itu agak sedikit memaksa Bapak Ibu ya. Itu juga ya sama-sama lah, saya juga seorang guru, itu juga sering saya lakukan. Tapi mudah-mudahan dengan adanya perubahan paradigma ini yang nantinya kita dapatkan di kurikulum merdeka, kita juga mampu merubah paradigma kita sebagai seorang guru ya. Bukan paksaan yang akan kita lakukan, tapi gali potensi murid untuk mencapai sebuah tujuan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini itu apa? Tujuan mulia di sini adalah mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan nilai-nilai universal? Itu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Ada 6 Bapak Ibu profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Ini yang akan kita capai untuk murid-murid kita ke depannya, mengacu kepada 6 dari profil pelajar Pancasila. Ya, ini mengenai disiplin ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai teori motivasi perilaku manusia ya, atau mengenai motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini kita akan belajar mengenai teori motivasi. Kita kenal Bapak Ibu bahwa teori motivasi itu ada 2, motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Motivasi eksternal itu biasanya dilandasi imbalan dan juga hukuman. Ya, kalau imbalan misalkan itu adalah kita melakukan sesuatu, misalkan
kita akan dapat apa? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Gitu. Misalkan di dalam kelas Bapak Ibu sedang melaksanakan proses belajar mengajar. Kemudian Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan. Yuk, siapa yang bisa menjawab? Nah, siswa nanya nih, Bu, kalau saya bisa jawab dapat apa nih? Kadang-kala gitu. Bu, nilainya nanti ditambahin ya, Bu, kalau saya dapat menjawab. Nah, itu berarti masih ada motivasi eksternal. Nah, itu. Jadi kita dapat apa nih kalau kita berhasil menjawab pertanyaan? Ayo, kalau kalian nggak bisa jawab, kalian saya suruh keliling lapangan 2 kali misalkan. Atau misalkan guru olahraga nih, kalau kalian nggak berhasil memasukkan bola ke gawang misalkan, maka kalian Bapak hukum ya keliling lapangan. Nah, akhirnya siswa atau murid itu akan melakukan hal tersebut, tapi dalam hatinya dia merasa nyaman nggak Bapak Ibu? Nggak nyaman. Ya, karena mereka dipaksa karena takut kena hukuman. Nah, motivasi seperti apa nih yang akan kita tuju adalah motivasi internal. Yang ini nanti akan mengarah kepada tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah tujuan kita. Ya, jadi ini juga sesuai dengan Bapak Pendidikan Nasional, di mana Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantoro pernah mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi tidak hanya kita bebas dari perintah orang, tapi kita juga harus bisa memerintah diri sendiri, harus bisa mengontrol diri kita sendiri tentang perbuatan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, harapan kita nanti murid-murid kita itu mampu mengontrol diri mereka sendiri. Begitupun guru tidak memiliki wewenang untuk memaksa murid ketika dia tidak mampu melakukan satu hal atau pekerjaan yang kita bebankan kepada mereka. Nah, di sini kita akan belajar mengenai perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi dalam kurikulum merdeka, hukuman itu tidak ada, yang ada namanya adalah konsekuensi. Ya, dimana gini misalkan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya misalkan, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Sama Bapak Ibu disuruh nulis misalkan, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu merupakan hukuman. Kenapa? Karena memberikan ketidaknyamanan kepada murid. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga merupakan hukuman. Nih Bapak Ibu yang piket nih ya, itu juga Bapak Ibu guru piket juga harus berhati-hati ketika memberikan satu, apakah itu hukuman, apakah itu konsekuensi gitu. Nah, bagaimana nih caranya agar ini merupakan konsekuensi kalau yang ini merupakan hukuman? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah sebuah konsekuensi. Ini bukan merupakan hukuman karena memang dia telah mencoret-coret kertas tugas temannya. Maka sudah selayaknya dia harus mengganti kertas itu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini adalah hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sudah sewajarnya itu harus dilakukan. Ya, tapi kalau konsekuensi itu biasanya muncul dari dalam diri. Motivasinya adalah motivasi internal. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini juga hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Ini bukan hukuman Bapak Ibu, tapi ini adalah konsekuensi. Kenapa kira-kira ini adalah sebuah konsekuensi? Berkaitan dengan pelajaran. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi ini berkaitan dengan pelajarannya. Jadi ketika Bapak Ibu akan menghukum, sesuaikan dengan mapel Bapak Ibu, ya. Jangan misalkan pelajaran
sejarah misalkan, suruh push up 15 kali, nggak relevan Bapak Ibu, tidak relevan, nggak ada hubungannya sejarah dengan push up. Mungkin kalau Pak Unet misalkan olahraga suruh push up, nggak apa-apa, yaitu merupakan konsekuensi. Tapi jangan sampai hal itu membuat siswanya merasa tidak nyaman, ya, tapi nanti akan berbeda. Nah, inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, jadi membuat sakit hati bagi siswanya. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi sama, membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek. Ya. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Ujung-ujungnya mereka akan berontak karena mereka dihukum. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Kalau kamu numpahin misalkan tadi kan menumpahkan air, ya kan, dia harus membersihkan. Ya, kalau saya nggak mau bersihin, ya saya harus jangan sampai numpahin air gitu misalkan. Kalau hukuman itu bersifat paksaan, tapi kalau konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan. Hukuman akan mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman akan menyebabkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk waktu sementara atau time out. Hanya sementara itu terjadi. Berbeda dengan hukuman. Makanya kadang-kala mungkin ada murid yang merasa dendam sama gurunya karena dulu pernah dihukum. Nah, di kurikulum Merdeka itu insya Allah tidak terjadi. Nah, kemudian saya lanjutkan ya. Tadi kita belajar mengenai hukuman, konsekuensi. Nah, sekarang ada istilah baru Bapak Ibu, namanya restitusi. Nah, restitusi ini mungkin kalau di lama itu kayak semacam pembinaan kepada siswa. Mungkin guru BK nih yang suka membina siswa. Nah, pembinaan seperti apa nih yang akan kita laksanakan di kurikulum Merdeka? Kita maknai dengan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Maksudnya di sini adalah tujuan mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Ini adalah restitusi. Jadi istilahnya ketika murid melakukan satu kesalahan, restitusi ini adalah proses untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mengembalikan mereka pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di mana nanti proses itu akan mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dari permasalahan, dari kesalahan yang dia lakukan, dan mereka akan tahu tujuan seperti apa yang akan mereka dapatkan. Tujuan ini nanti akan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, kita lihat 9 ciri-ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Nah, di sini nanti akan ada identitas gagal dan identitas sukses. Dengan restitusi, kita akan mengharapkan identitas murid kita itu menjadi identitas yang sukses, bukan menjadi identitas gagal. Nah, apa ciri-cirinya ketika seorang murid itu menjadi identitas yang gagal? Dia akan akan dikenai oleh sebuah hukuman. Kalau hukuman itu akan menjadikan identitas murid itu menjadi identitas yang gagal.
Ya, karena apa? Karena mereka merasa tersakiti, karena mereka merasa tidak nyaman. Ya, kemudian murid tadi ya tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, kalau misalkan kita hukum ternyata muridnya udah nggak takut lagi, ya udah, sistem tidak akan bisa berjalan. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi misalkan siswa dihukum, ya dia akan takut pada saat itu. Ketika dia kembali ke lingkungannya, maka dia akan kembali melakukan hal yang sama. Karena dia tidak didasari pada motivasi intrinsik yang dia miliki, tapi motivasi eksternal, hanya karena takut dihukum oleh Bapak Ibu guru. Ya, kalau pada hukuman peraturannya adalah kamu harus datang tepat waktu, kamu harus dan terus kamu harus. Murid anak membenci peraturan. Nah, kalau pada konsekuensi yang tadi itu sebenarnya masih pada identitas disiplin netral, tapi dia udah merupakan identitas sukses karena sudah mulai muncul motivasi dari dalam diri. Nah, yang bagus adalah restitusi, ya, proses perbaikan kesalahan murid dan mengembalikan murid pada kelompoknya dengan dimana murid itu mampu mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ya, ini mengenai penghargaan. Tadi di awal saya sudah sampaikan mengenai apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Nah, ternyata dalam kurikulum Merdeka, penghargaan itu adalah sebuah hukuman bagi orang atau bagi siswa yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi ternyata penghargaan akan menurunkan kualitas, penghargaan akan mematikan kreativitas, dan penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, ini mengenai penghargaan. Jadi kita misalkan memberikan reward pada A yang memang nilainya 100 gitu ya. Ternyata itu adalah hukuman bagi siswa yang tidak mendapatkan nilai 100. Siswa yang tidak mendapatkan nilai 100, dia akan merasa kecil hati, dia akan merasa rendah diri. Nah, itu yang maksudnya mematikan kreativitas. Ya, saya mah nggak bisa, saya mah nggak bisa dapat 100, jadinya saya nggak dapat penghargaan. Bisa jadi anak ini akan menjadi rendah diri dan tidak percaya diri. Itu yang maksudnya bahwa penghargaan bisa mematikan kreativitas. Tapi kalau saya pribadi, bagaimana kita seorang guru bisa mengemas penghargaan itu, reward itu kepada siswa agar siswa itu merasa dihargai tapi secara keseluruhan, tidak pada satu orang. Ketika Bapak Ibu memberikan penghargaan, jangan hanya kepada satu orang, tapi berikan penghargaan kepada semuanya. Ya, termasuk kepada Bapak Ibu guru hebat hari ini. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan dengan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini apa sih Bapak Ibu keyakinan kelas? Jadi yang ada saat ini adalah peraturan, bukan keyakinan, ya. Jadi peraturan. Mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, kalau namanya peraturan itu berarti hanya terjadi pada satu sisi, ya, bukan keyakinan. Kalau keyakinan itu ada dua pihak yang memang sama-sama meyakini. Ya, jadi ketika peraturan itu nanti akan yang terjadi itu adalah motivasi eksternal, tapi ketika keyakinan itu akan memunculkan motivasi intrinsik. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini mana yang merupakan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Apakah yang samping kiri ataukah yang samping kanan? Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Itu sama-sama tuh judulnya kesepakatan kelas. Kanan kali ya Bu? Ya? Sebelah kanan. Iya, bisa dibaca Pak Alfa contohnya.
Yang A, kesepakatan kelas. Poin A itu kami guru dan murid yang Saling menyayangi. Poin B, kami murid yang semangat belajar. Poin C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, kenapa ini disebut, betul sekali Pak Alfa, terima kasih. Kenapa ini disebut sebagai kesepakatan kelas? Karena bukan cuma muridnya aja. Ya, karena bukan hanya muridnya saja, tapi guru dan murid. Ya, jadi ketika kita mengajar di kelas, ya nanti ya Bapak Ibu bisa diterapkan di kelas. Jadi setiap kita mau memulai pelajaran, kita harus sampaikan yang namanya keyakinan kelas. Misalkan keyakinan kelas, kita sama-sama ketika sedang belajar tidak boleh makan. Misalkan tidak boleh makan saat pelajaran. Sebenarnya itu peraturan kan, tapi kalau kita sampaikan, yakini secara bersama-sama, ya kalau yang makan itu ya nggak hanya muridnya saja, tapi gurunya juga tidak makan. Ketika pembelajaran, ketika kita sedang belajar, jangan menggunakan HP untuk main game, misalkan gitu kan, atau menggunakan HP kecuali untuk belajar. Nah, itu adalah keyakinan. Gurunya juga harus sama seperti itu. Ketika kita sedang belajar, maka ketika mau ke kamar mandi, izin dulu gitu kan. Boleh mengungkapkan pendapat ketika sudah dipersilahkan. Nah, itu salah satu keyakinan kelas dan itu harus disepakati sama-sama baik guru maupun siswanya. Ya, jadi bukan hanya datang tepat waktu ucapkan salam. Nah, itu kan hanya peraturan itu kalau seperti itu. Nah, disinilah ya kita bisa rangkum bahwa budaya positif itu akan menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu nanti akan menciptakan juga keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu juga di dalamnya itu ada peraturan-peraturan kelas yang kita yakini sama-sama. Ketika ini sudah kita yakini sama-sama, maka akan terjadilah lingkungan positif. Ketika lingkungan sudah positif, maka budaya positif di sekolah bisa kita terapkan. Nah, di sini bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di sini keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Di sini keyakinan kelas menghormati orang lain. Dan seterusnya. Ya, ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Saya yakin kepada Bapak Ibu sudah tahu lah ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah salah satu kebutuhan dasar kita ya Bapak Ibu. Kita disayangi, ya kita bisa diterima oleh lingkungan. Nah, itu kebutuhan kita. Kalau ada satu hal itu misalkan kita merasa tidak disayangi, merasa dibenci, itu akan menimbulkan masalah pasti pada diri kita. Diri kita pasti akan merasa ada kebutuhan yang kurang. Kemudian penguasaan juga merupakan kebutuhan dasar kita. Kita memiliki misalkan kita sebagai seorang guru, kita memiliki kuasa untuk ke kelas, tapi bagaimana penguasaan kelas itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan masalah pada murid. Kita juga memiliki kebutuhan dasar untuk senang-senang, ya, untuk refreshing, jalan-jalan. Nah, itu juga merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi. Kebebasan itu juga salah satu kebutuhan dasar kita. Kita pingin bebas, tapi tentu saja ya kebebasan yang bertanggung jawab. Dan yang utama adalah kita memiliki kebutuhan untuk bisa bertahan hidup. Nah, ini ya, bertahan hidup ini kebutuhan dasar kita, bagaimana kita bisa melanjutkan hidup kita, bisa bermanfaat untuk keluarga kita dan lain sebagainya. Ya, baik Bapak Ibu, kita sampai pada posisi kontrol. Nah, posisi kontrol di sini adalah peran kita sebagai seorang guru, yaitu dalam mengontrol murid. Ya, dalam mengontrol murid, kita berperan sebagai apa nih posisi kita? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer? Jadi ada 5 posisi kontrol dalam kurikulum Merdeka yang akan kita pilih nih, kita mau sebagai posisi apa. Kalau posisi penghukum,
ya kan? Maka guru berkata menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu penghukum. Hasilnya apa? Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya, jadi guru itu akan diletakkan di luar, dia akan hanya sebagai apa? Ya, dia mah guru, akan berkurang rasa hormat siswa kepada guru. Ya, apalagi sekarang Bapak Ibu ya, kalau kita sudah mulai sering menghukum, kadangkala sudah berubah ya. Kalau dulu pas zaman saya kecil mungkin masih ya, kita pukul tangannya ketika kita salah gitu ya. Tapi kalau sekarang atau mungkin kita dikasih tamparan halus oleh Bapak Ibu guru, dipukul atau apa, itu masih wajar. Tapi sekarang kalau Bapak Ibu melakukan hal itu, Bapak Ibu bisa kena hukum. Ya kan? Karena masuk peraturan Komnas HAM dan lain sebagainya karena melanggar peraturan. Nah, itulah Bapak Ibu, sehingga ada perubahan-perubahan paradigma yang memang kita harus menyesuaikan. Generasi yang kita didik sudah berbeda dengan generasi dulu kita Bapak Ibu. Makanya ada perubahan-perubahan paradigma yang memang harus kita sesuaikan sebagai seorang guru. Kita di sini kalau misalkan masih di penghukum, pembuat orang merasa bersalah, itu kita masih menghasilkan identitas gagal untuk murid kita. Ya, pembuat orang merasa bersalah misalkan berceramah dengan mengatakan seharusnya kamu jangan melakukan hal itu. Udah tahu ibu lagi capek, kamu masih aja rame di kelas. Udah tahu ibu habis rapat seharian dengan bapak ibu guru yang lain, kamu malah berisik aja. Nah, itu adalah membuat siswa merasa bersalah. Udah tahu ibu udah buru-buru dari rumah, kalian di sini malah masih ramai aja. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Itu akan menghasilkan identitas gagal bagi murid kita. Kamu seharusnya, misalkan gini ya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Atau nanti hasilnya apa? Akan menyembunyikan, akan menyangkal, akan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Karena apa? Karena ya Allah, iya guruku ternyata sudah istilahnya berlelah sekali, kenapa saya malah tidak bagus tadi sikapnya. Nah, itu seperti itu. Kemudian murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid merasa rendah diri. Nah, kemudian kalau kita berposisi sebagai teman, ya murid akan kita ajak sebagai teman kita, ya kan, layaknya sebagai teman. Nah, itu dampaknya apa? Lemah, tidak mandiri. Kemudian murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata ya begitu, bisa rangkulan sama Bapak Ibu guru gitu kan teman. Yuk Pak, kita ke kantin yuk Pak kita nonton Pak. Nah, itu udah kayak teman aja kita diajak gitu. Nah, itu juga akan mengurangi istilahnya penghargaan ya kepada seorang guru. Nah, kalau pemantau kita berada di luar siswa. Jadi hanya kita sebagai pemantau atau sebagai pengawas. Nah, yang identitas berhasil sukses kontrol diri adalah kita sebagai seorang manajer. Manajer itu apa Bapak Ibu ya? Ya kita bisa mengontrol kan, tapi bukan mengontrol, kita bisa memantau siswa, tapi siswa juga tidak diintimidasi oleh kita gitu. Jadi kita mampu mengelola, manajer itu kan mengelola ya, tapi si siswa juga memiliki sikap sendiri, memiliki motivasi sendiri tanpa kita harus intimidasi itu ya. Nah, kemudian ini adalah contoh pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan. Misalkan Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa nih yang mengatakan? Adalah pembuat orang merasa bersalah. Ini di posisi tadi pembuat orang merasa bersalah. Misalkan kamu tidak pernah melakukannya, kamu sekali melakukannya itu selalu salah. Nah, itu adalah orang posisi kontrol penghukum itu yang seperti itu. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, misalkan gitu. Nah, itu adalah teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi siswa itu kita bikin bahwa solusi kita tujuannya adalah solusi, bukan kita untuk istilahnya untuk mengintimidasi.
kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah penghukum. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah, nilai-nilai. Jadi kalau di sini peraturan, di sini nilai-nilai, pemantau, di sini manajer, konsekuensi atau hadiah, di sini memperbaiki atau restitusi tadi. Ini adalah sebenarnya sama-sama dalam satu lingkaran ya, tapi memang dia berbeda. Ya, kalau ini bisa saling bersinergi, kita akan mendapatkan lingkungan yang positif. Gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa Bapak Ibu? Tadi restitusi itu kan sebuah kondisi untuk mengembalikan identitas murid ya kembali pada kelompoknya, tapi dengan pemecahan solusi. Nah, di sini ada 3 hal yang akan kita lakukan dalam segitiga restitusi dalam pembinaan siswa nih. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah menanyakan keyakinan, dan yang ketiga adalah validasi kebutuhan. Jadi ketika kita melakukan pembinaan menggunakan segitiga restitusi, maka kita harus mampu menstabilkan identitas. Jadi bukan kita menyalahkan si anak yang merasa bersalah, kamu salah gitu kan. Itu namanya bukan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu contoh kalimatnya misalkan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu menstabilkan identitas. Kalau menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian kalau validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu adalah cara-cara melakukan segitiga restitusi. Nah, bagaimana cara kita melakukan segitiga restitusi atau pembinaan? Itu ketika misalkan kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas. Misalkan ketika belajar kita sama-sama harus datang tepat waktu. Gunakan misalkan Ibu misalkan pelajaran fisika, maka ketika pelajaran fisika kita jangan menggunakan pakaian olahraga. Kalau saya membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu seperti itu contohnya. Tapi ketika ada anak masuk masih menggunakan pakaian olahraga, itu kita tidak boleh menegur anak langsung di depan kelas. Nah, kalau di depan kelas berarti kita sama aja mempermalukan mereka. Tapi mereka suruh datang menemui kita setelah selesai jam pelajaran. Jadi hanya guru dengan siswa itu saja, bukan di depan di depan teman-temannya si anak ini kita tegur. Ya, contoh menstabilkan identitas, kata-katanya misalkan ini kan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, ya, berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, divalidasi kebutuhan, ya, membantu siswa mengenali basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya memenuhi basic need, ya, apakah itu power, kekuasaan tadi ya, freedom atau kebebasan, life and belonging itu tadi yang kasih sayang, fun atau kesenangan, and survival, bertahan hidup, ya. Jadi misalkan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi tetap kita angkat itu si murid itu walaupun sudah melakukan kesalahan. Apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, seperti itu. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi seperti apa? Ya, jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita masih gali. Misalkan dia masih pakai baju olahraga. Kenapa sih kamu pakai baju olahraga? Emang kamu pengen menjadi atlet? Kalau jawabannya ternyata iya Bu, saya hobinya olahraga. Saya pengen misalkan menjadi atlet. Nah, dari situ kita gali potensi si anak.
kita gali potensi si anak, ternyata dia hobinya ke olahraga. Kita arahkan agar dia memang menjadi siswa yang berprestasi. Kita gali, karena kita juga tidak bisa memaksakan Pak Bu. Misalkan saya pelajaran fisika di kelas, saya nggak bisa memaksakan anak untuk suka fisika semuanya. Karena itulah pentingnya nanti kita ketika mengajar, kita buat tes diagnostik sebelum pelajaran Bapak Ibu. Kita lihat minat mereka kemana. Saya pernah melakukan ini di kelas kemarin, saya uji cobakan. Ternyata kecenderungan anak ada yang memang pengen kuliahnya di IPS, ada yang memang pengen memilih bahasa. Ya kalau kita paksakan untuk di fisika, nah itu ya nggak akan bisa gitu ya. Itu pentingnya kita untuk melakukan tes diagnostik awal. Atau misalkan kita pengen merefleksikan pembelajaran kita, sebenarnya mereka suka model pembelajaran seperti apa. Kemarin saya tanyakan kepada siswa, kamu pengen ibu ceramah, apa kita pengen diskusi, apa kita ingin diskusi dan praktek? Ternyata anak-anak menjawab pengen diskusi dan praktek. Makanya saat pembelajaran saya bikin kelompok, mereka kelompok kecil, mereka silakan diskusi, saya hanya sebagai fasilitator. Enak Bapak Ibu kalau sudah seperti itu, kita tidak capek ketika mengajar. Kita hanya mengawasi mereka, memberikan kesempatan mereka, menggali potensi mereka. Setelah itu kita dapatkan produk apa nih yang ingin kita capai, produk dari materi itu kita apa. Ya. Nah, ini mengenai pembinaan, kita boleh Bapak Ibu mengintervensi anak, tapi waktunya mengintervensi itu misalkan, iya kamu memang ini, atau misalkan kita boleh dalam menstabilkan anak, kita boleh misalkan kita menyalahkan anak, kamu itu harusnya nggak seperti ini, kita ngomelin lah istilahnya bahasanya, tapi tidak boleh lebih dari 2 menit ketika kita mau mengintervensi anak. Selebihnya itu kita harus mampu menstabilkan identitas anak, mengembalikan, kita cari solusi, bukan mencari permasalahan baru, ya. Dan yang hal penting adalah refleksi, ya. Refleksi ini apa? Refleksi adalah tindakan yang kita lakukan setelah kita melakukan satu tindakan, gitu kan. Kita mengevaluasi perbuatan atau perbuatan-perbuatan kita. Jadi setelah kita melakukan misalkan pembelajaran, kita evaluasi diri nih dengan siswa. Kira-kira bagaimana nih Ibu dalam mengajar, apa yang masih kurang, atau kalian harapan-harapan kalian untuk pelajaran fisika atau pelajaran sejarah misalkan itu apa, ke depannya seperti apa. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan pada hari ini dalam forum berbagi saya sebagai calon guru penggerak dalam diseminasi penerapan budaya positif. Intinya adalah nanti ketika kita melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, ada banyak perubahan paradigma yang harus kita jalani sebagai seorang guru. Mulai dari, kalau di sini ini masih modul 1, berarti mengenai sikap kita sebagai seorang guru, posisi kita sebagai seorang guru. Di modul 2 ini Ibu udah mulai belajar mengenai pembelajaran seperti apa yang harus kita sampaikan kepada murid dalam kurikulum Merdeka. Ya, misalkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran itu harus mampu melayani seluruh potensi murid. Ya, mungkin ini ya Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Ada teori kontrol, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, dan juga posisi kontrol, dan juga pembinaan melalui segitiga restitusi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya, atas kerjasamanya pada pagi hari ini. Dan nanti setelah ini kita forum diskusi, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin kita sama-sama selesaikan ya permasalahan-permasalahan, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Jadi ini adalah forum diskusi aja ya. Saya bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga udah lama lah ya menjadi guru, dan mudah-mudahan nanti kita sama-sama bergerak sama-sama untuk memajukan SMA Negeri 1 Setu kita yang tercinta. Mungkin demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Ibu Fiska. Terima kasih kepada Ibu Titi Suryati MPD yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Beri aplaus dulu buat Ibu Titi Suryati, Bapak Ibu. Ya, dengan adanya penerapan budaya positif pada lingkungan sekolah itu akan memunculkan lingkungan yang positif juga. Semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam
kegiatan kita sehari-hari dalam membimbing, mendidik, dan mendampingi siswa kita, ya siswa-siswi kita di SMA Negeri 1 Setu. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, pada Ibu Rizka, silahkan. Yang saya ingin tanyakan, sebelumnya saya terima kasih kepada Ibu Titi yang telah memaparkan tentang materinya. Di sini saya ingin bertanya bagaimana cara menangani siswa yang bermasalah sudah ditangani namun masih terus menerus berulang kembali di depan kita baik, namun di belakang kita sikapnya tidak baik. Nah, bagaimana solusinya untuk menanggapi anak tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bu Rizka. Langsung jawab atau satu pertanyaan lagi? Langsung dijawab aja. Nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya silahkan aja ya. Atau kita di sini kan forumnya diskusi ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita kembali ke materi yang ini adalah 5 posisi kontrol ini. Mungkin Bapak Ibu di situ kenapa siswa itu akan terus mengulangi kesalahan. Nah, itu berarti posisi kita yang masih harus kita evaluasi. Posisi kita masih pada posisi penghukum ya, posisi penghukum. Jadi kita masih anak ini dihukum, dan ini dihukum terus, sehingga itu akan terjadi terus mengulang kesalahan. Jadi kita bisa refleksi ya, kita bisa mengevaluasi diri kita. Kenapa siswa-siswa kita kok pada enggak istilahnya udah salah masih diulang terus. Mungkin kita yang harus memperbaiki posisi kita. Berarti mungkin saya masih berada pada posisi penghukum, sehingga anak tidak jerah, justru anak malah membenci dan akan berpura-pura baik, dan anak akan berbohong nih. Di sini ada kan, akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan dia akan berbohong. Ketika di depan kita baik, tapi ternyata di belakang kita akan tidak baik. Nah, itu mungkin Bu Rizka yang bisa saya jelaskan. Jadi posisi yang idealnya itu memang kita harus sebagai manajer, ya. Kita tidak bisa kita mengontrol diri siswa, ya. Yang mengontrol adalah mereka sendiri. Jadi bagaimana kita mampu menciptakan motivasi internal pada diri sehingga siswa ini bisa berubah. Mungkin itu Ibu. Sama-sama. Baik, Bu Rizka, sudah cukup jawaban dari Ibu Titi? Baik, terima kasih. Bapak Ibu ada pertanyaan lain atau cukup? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kelima adalah penutup. Pada kegiatan hari ini alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik, yaitu diseminasi aksi nyata guru penggerak tentang penerapan budaya positif pada sekolah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Titi Suryati MPD berguna untuk kita semua dan kita juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga memberikan inspirasi dan motivasi kepada Bapak Ibu guru semua dalam menggerakkan komunitas sekolah. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru penggerak. Tapi tidak mimpi-mimpiku.